Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2111211025 dari kelas A3 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan salah satu penyakit pada sistem pencernaan manusia, yakninya diare. Yuk simak penjelasan berikut. Sebelum itu, saya bakal menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, juga enzim maltase. Setelah makanan ditelan, makanan akan menuju langsung ke faring dan meluncur ke esofagus atau tabung penelan. Sesampainya di kerongkongan, terdapat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan untuk mendorong makanan menuju lambung. Di dalam lambung, terjadi proses mekanik ketika makanan dihaluskan oleh otot-otot lambung dan proses kimiawi melalui enzim seperti pepsin, renin, dan HCl. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrose, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Di dalam usus besar, air juga diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Kemudian, feses akan disimpan di dalam rektrum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektrum, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus ini akan menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektrum sebelum saatnya. Penyakit diare adalah penyakit yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Nah, penyakit diare ini adalah kondisi di mana terjadinya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek atau mencair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, kira-kira 3 kali atau lebih BAB dalam sehari. Biasanya, diare ini disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang tidak steril, karena bakteri penyebab diare itu masuk dalam tubuh manusia lewat makanan dan minuman yang tidak higienis. Kalau kita lihat sekarang, banyak oknum yang menjual makanan tanpa memperhatikan kondisi makanan tersebut, baik dari kandungan gizi ataupun dari kebersihan makanan. Dari gambar tadi, ada seorang anak yang mengkonsumsi sembarang makanan. Padahal di dalam makanan itu terdapat kuman atau bakteri yang bisa menyebabkan si anak terkena penyakit. Contoh dari bakteri penyebab diare itu sendiri yaitu bakteri Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, dan sebagainya. Bakteri atau kuman tersebut masuk melalui mulut dan mengganggu sistem pencernaan manusia. Pada pencernaan normal, makanan masuk ke mulut kemudian dikunyah secara mekanik dan kimiawi, lalu melewati faring dan masuk ke kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan diolah secara mekanik dan kimiawi, kemudian didorong ke usus halus yang menyerap sari-sari makanan, lalu masuk ke usus besar dan mengalami pembusukan, lalu disimpan di rektrum dan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan saat diare, terjadi kekurangan penyerapan cairan oleh usus ke dalam tubuh dan peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, serta cepatnya pergerakan makanan melalui usus. Selain itu, diare juga bisa disebabkan oleh beberapa hal lainnya,
seperti efek samping dari antibiotik, penyalahgunaan alkohol, ataupun alergi makanan. Diare ini juga memiliki beberapa gejala seperti kembung dan kram perut, perasaan mendesak ingin BAB, mual dan muntah, BAB lembek atau mencair. Untuk itu diperlukan usaha kita agar kita tidak terkena penyakit diare ini. Lalu, bagaimana sih solusi untuk mencegah terjadinya diare? Nah, banyak hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Seperti mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, usahakan makanan yang sudah dimasak, dan akan lebih baik jika makanan itu diracik sendiri agar lebih higienis. Dan juga jaga kebersihan rumah dan lingkungan, karena lingkungan yang bersih menyebabkan kita bebas dari polusi udara dan terhindar dari penyakit.